Kami kembali menghadirkan segmen Tanya Jawab COVID-19 yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda seputar Corona maupun COVID-19, yaitu penyakit yang saat ini sedang dihadapi menjadi pandemi di seluruh dunia. Dan pada pagi hari ini kita akan mencoba menjawab pertanyaan Anda bersama dokter dari Ikatan Dokter Indonesia. Yang hadir pada pagi hari ini adalah dokter spesialis penyakit dalam, Dr. Martin Rumende. Dan nanti kami juga akan menjawab telepon dari Anda di segmen kedua kami. Pertanyaan bisa Anda sampaikan melalui telepon di 021-5366-0500 maupun melalui media sosial Instagram kami di @sapa_Indonesia_KompasTV dan juga @KompasTV. Kita akan jawab dulu sejumlah pertanyaan yang sudah disampaikan melalui media sosial bersama Dr. Martin. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi. Dan terima kasih sudah hadir di Sapa Indonesia Pagi. Sambil kita juga menjaga jarak aman dengan dokter juga ini. Tanggung jawab kita juga. Dok, jadi ada beberapa pertanyaan seputar COVID yang sudah kita kumpulkan di media sosial. Kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama dari pengirim melalui media sosial Instagram kami dari @stepjj. Selamat pagi, mau tanya apakah bila batuk ini termasuk sebagai tanda atau gejala COVID-19? Tapi kondisinya tidak demam dan lain-lain. Dan lain-lain mungkin masuknya di sini sesak nafas gitu ya, salah satunya yang biasa jadi tanda. Hanya batuk saja dan batuknya pun jarang. Apakah itu termasuk, Dok? Ya, jadi batuk bisa merupakan salah satu gejala dari infeksi COVID akibat infeksi saluran nafas ya. Tapi penyebab batuk ini sangat beragam, bisa oleh karena infeksi bakteri atau karena alergi debu atau makanan ya. Jadi kalau hanya batuk tanpa ada keluhan lain, biasanya nih umumnya penyebabnya tuh karena penyebab lainnya. Biasanya tuh kalau infeksi COVID-19 itu umumnya dalam kriteria mendiagnosa pasien biasanya ada demam atau riwayat demam. Ya. Walaupun tidak bisa saja seseorang tuh batuk sebagai gejala awal ya, kemudian diikuti dengan tanda infeksi. Nah, jadi umumnya ada gejala infeksinya. Tapi kalau batuk saja belum bisa langsung dikatakan bahwa ini COVID-19 begitu ya? Mesti dicari juga penyebab lainnya dulu. Bisa saja sih hanya batuk, mungkin, cuman kita bicara yang kriteria yang umum ya, karena dia infeksi biasanya akan disertai kemudian dengan demam atau riwayat demam. Dalam hitungan hari? Dalam hitungan hari biasanya. Jadi apa yang harus dilakukan kalau saya yakin tidak sendirian nih Step mengalami seperti ini, batuk atau katakan flu, tapi hanya flu saja tidak demam, apa yang harus dilakukan? Tidak hanya untuk memastikan apakah ini COVID-19 atau tidak, tapi juga untuk keselamatan dari keluarga yang mungkin satu rumah dengan dia maupun lingkungannya. Jadi kita mengukur suhu di rumah mandiri ya, kita bisa lihat kalau suhu kita mulai di atas 37,4 itu berarti udah mulai demam. Kadang-kadang kan demam itu nggak begitu dirasakan oleh pasien ya. Jadi kita harus secara objektif mengukur temperatur kita secara mandiri. Jadi siapa tahu suhunya memang udah demam, cuma nggak dirasakan itu demam. Nah itu yang penting kita mesti tahu. Dan harus isolasi diri kah? Nah kalau memang kita udah mengarah ke sana, pertama ya kita mesti periksakan dulu tuh ke tenaga kesehatan ya. Kalau memang ini termasuk golongan-golongan yang masuk orang dalam ODP atau PDP, ya harus diisolasi mandiri di rumah selama 2 minggu. Ya. Kita ke pertanyaan berikutnya, masih dari media sosial, dari @elok.panca. Saya dan suami tanggal 17 Maret tiba dari Belanda, sedang menjalani karantina mandiri di rumah sudah hampir 2 minggu dan tidak menunjukkan gejala COVID, berarti tidak batuk, tidak flu, tidak sesak nafas dan lain-lain. Nah, prosedur apa lagi yang harus dilakukan jika karantina mandiri sudah 2 minggu penuh? Apa yang harus dilakukan? Jadi biasanya pada saat kita datang dari luar negeri, kan kita lapor ke bandara, kemudian dicatat alamat kita, kemudian dilaporkan ke puskesmas terdekat. Nah, puskesmas ini akan memantau kit yang bersangkutan setiap hari untuk ada tidaknya gejala COVID selama 2 minggu. Kalau tidak ada keluhan, maka prosedurnya sih memang nanti harus ada pernyataan tertulis ya dari puskesmas dan dinas kesehatan menyatakan bahwa sudah bebas atau tidak ada gejala COVID. Itu paling tidak secara lisan kita menyatakan kita
tidak ada keluhan selama 2 minggu tersebut. Oke, jadi ini sudah bertanggung jawab lah ya, benar-benar mengisolasi diri selama 2 minggu. Tapi setelah 2 minggu pada dasarnya sudah boleh beraktivitas ya sesuai dengan aturan yang saat ini berlaku lah ya, dengan pembatasan sosial yang saat ini berlaku. Tapi sudah bisa dinyatakan tidak COVID. Ya, tidak COVID. Tidak menderita penyakit infeksi COVID. Ya. Oke, tapi tetap harus mengikuti aturan yang saat ini, prosedur yang berlaku, protap yang berlaku oleh pemerintah saat ini. Oke, itu menjawab pertanyaan dari @elok.panca. Kita ke pertanyaan berikutnya dari @dearwit. Mohon info untuk kami ibu-ibu yang menerima bahan makanan dari tukang sayur. Bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan agar terhindar dari penyebaran COVID? Ini mungkin karena satu, menerima barangnya, belum lagi uang yang dibayarkan, setelah itu barang ini akan dikonsumsi. Jadi ada kekhawatiran itu jalur masuk COVID. Apa yang harus dilakukan, Dok? Ya, ini berkaitan dengan penyebaran secara kontak yang bisa terjadi pada infeksi COVID ini ya. Jadi pertanyaan betul. Jadi caranya ya kita melakukan disinfeksi bahan-bahan makanan, buah, sayur tersebut dengan memang sabun yang diperuntukkan untuk bahan-bahan makanan dan buah tersebut ya. Jadi bukan disinfektan ya maksudnya? Bukan disinfektan. Tapi proses sabun. disinfeksi tapi bukan dengan disinfektan begitu? Ya, sabun yang udah khusus untuk membersihkan sayuran dan buah. Ada. Jadi sabun itu cukup, maksudnya seperti kita cuci tangan, itu pun cukup sebenarnya? Cukup, karena virus corona tuh mati dengan sabun-sabun yang mengandung lemak itu ya kan. Oke, termasuk juga sabun yang memang khusus untuk sayur maupun buah-buahan. Tapi mungkin harus jadi catatan juga pada saat itu Dok, pada saat menerima uang, melakukan pembayaran, bertemu dengan tukang sayur, ini kan juga harus tetap jaga jarak aman. Kita nggak tahu juga apakah tukang sayur dalam kondisi apa gitu ya. Oke, baik, kita ke pertanyaan berikutnya. Oke, ini sudah ada 4 pertanyaan yang sudah dijawab. Jadi pemirsa, Anda juga bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan Anda melalui media sosial kami di @sapa_indonesia_kompas_tv dan juga melalui @kompas_tv. Silahkan kirimkan pertanyaan Anda. Kalau memang tidak terjawab hari ini, tanya jawab COVID akan terus berlangsung setiap hari. Setelah jeda jawab COVID-19 masih bersama Dr. Martin di sini, spesialis penyakit dalam, dan kita akan langsung terima telepon. Sudah ada penelpon yang tersambung bersama kami. Yang pertama ada Pak Dika di Tangerang. Selamat pagi, Pak Dika. Selamat pagi. Pagi, Pak Dika. Silakan Pak, ada pertanyaan apa seputar COVID-19 ini? Yang saya mau tanyain seputar COVID-19, masalah pembiayaan. Kalau orang yang terkena COVID-19 itu, biaya ditanggungnya oleh pemerintah atau dari pasien tersendiri? Oke, baik. Mengenai prosedurnya, mungkin nanti akan dicoba dijawab oleh Dr. Martin sesuai dengan prosedur yang diketahui. Adakah pertanyaan mengenai virus ataupun penyakitnya sendiri? Kalau tanda-tandanya seperti batuk gitu, lebih sinkronnya kemana ya? Oke, tadi sebenarnya ada pertanyaan yang sama juga. Oke, nanti kita akan sedikit saja merangkum lagi. Terima kasih Pak Dika di Tangerang. Kita langsung ke penelpon kedua, ada Pak Syahril di Jakarta. Selamat pagi Pak Syahril. Selamat pagi Pak. Pagi Pak Syahril. Silakan Pak Syahril, ada pertanyaan apa untuk dokter? Hampir setiap pagi dan sore, 2 kali satu hari itu menyemprotkan jenis disinfektan gitu ya, yang biasa jual di mas. Ya, ini pertanyaan saya. Halo Pak Syahril, mohon maaf teleponnya agak putus-putus. Pertanyaan apa tadi Pak? Saya ulangi lagi. Ya. Itu hampir setiap pagi, sore 2 kali. Prokes ini seksan. Menyemprotkan di rumah atau? Di rumah. Oke. Pegangan sesuai dengan gagang-gagang. Oke. Atau kan ya, atau di listrik atau apa segala ya. Pertanyaan, apakah itu membahayakan nggak? Kayak begitu ya, itu yang pertama. Yang kedua, yaitu biasa memakai anti malaria. Masalah tidak dulunya ya, tapi sudah yang saya setiap hari itu boleh kalau ada hampir. Nah, apa boleh? Pak Syahril, mohon maaf, pertanyaan pertama sudah kita tangkap, tapi yang kedua ini terlalu putus-putus teleponnya. Jadi kita akan coba jawab untuk pertanyaan yang pertama tadi. Mohon maaf, kami tidak bisa mendengar pertanyaan keduanya. Kita langsung lanjut ke penelpon berikutnya, Pak, dengan Christine di Bogor. Selamat pagi. Selamat pagi, Christine. Ya. Dr. Martin, saya masih jawab dengan Dr. Martin ini. Saya mau tanya. Di praktek mandiri, terkadang kan sulit mendapat APD.
Nah, selama ini di tempat praktik saya lakukan prosedurnya, jarak pasien dan sebagainya. Apakah harus dalam praktek mandiri itu, yang memang tentunya jumlah pasiennya tidak seperti UGD, harus memakai APD? Begitu dok. Ya, salam sejawat dok, saya Dr. Christine. Ya. Oke, Dr. Christine. 80 dokter ya. Oh, iya. Bogor, baik, terima kasih. Ini rekan sejawatnya Dr. Martin. Kita akan langsung jawab. Saya nggak tahu untuk pembayaran apakah dokter akan bisa menjawab hal tersebut atau baik tidak sharing apa yang selama ini dilakukan. Ya, kalau di rumah sakit rujukan ya, memang itu ditanggung pemerintah saya tahu ya. Okay. Kalau DKI kalau itu gubernur kita pernah menyatakan bahwa biaya yang positif ya. Ya, biaya oleh pasien yang dirawat di rumah sakit rujukan terutamanya akan ditanggung oleh pemerintah. Tapi yang non rujukan karena kasus banyak, nah ini mungkin kelihatannya kalau saya sendiri kurang tahu ya kalau masuk non rujukan ya, mungkin masih ditanggung dalam kenyataan ditanggung oleh pasien sendiri ya. Oke, nah itu mungkin memang bukan di ranah Dr. Martin, tapi terima kasih sudah berbagi selama ini bagaimana yang dilakukan. Gejala batuk tadi sebenarnya sudah kita bicarakan, Pak Dika, tadi dikatakan kalau hanya batuk, memang harus dilihat lagi perkembangannya ke depannya dalam hitungan hari, dok ya. Apakah memburuk gitu dok ya? Iya. Oke, kita ke pertanyaan dari Pak Syahril. Pak Syahril ini menyemprot disinfektan 2 kali sehari di rumahnya, apakah berbahaya dok? Disinfektan, jadi itu pada orang-orang yang mempunyai kecenderungan misalnya alergi sama desinfektan, dia bisa menimbulkan gejala batuk-batuk, asma akibat paparan zat tersebut ya. Justru yang mungkin dia akan tertipu itu diduga gejala corona karena sesak nafas atau batuk gitu ya. Jadi pada saat penyemprotan ya mesti diperhatikan keluarga-keluarga yang punya riwayat alergi atau apa mesti menghindari semprotan itu. 2 kali sehari perlukah atau 1 kali atau mungkin 1 kali seminggu atau bagaimana sebenarnya? Ya sebetulnya sehari sekali sudah cukup ya Pak. Sehari sekali sudah cukup ya. Sebenarnya. Kalau di perumahan-perumahan bahkan enggak sekali, mungkin dalam beberapa hari sekali ya, sekali semprot, enggak tiap hari. Nggak tiap hari ya. Sekarang yang lagi ramai mengenai penyemprotan disinfektan ke badan. Nah itu bagaimana dok? Ke badan. Yang penting sih area badan yang terbuka ya, yang terbuka. Yang penting yang paling sering kontak kan biasanya tangan ya. Tangan. Bahkan ada yang wajah juga. Umumnya tangan yang kontak, karena dia kontak langsung. Jadi yang penting cuci tangan. Oke, tidak perlu sampai seluruh badan. Oke. Cuci tangan. Berbeda dengan mungkin pembersih hand sanitizer atau antiseptik, itu lebih aman kah? Ya, itu lebih aman, Oke, dibandingkan dengan disinfektan. Ya. Oke, baik, kita ke yang penelpon terakhir tadi, rekan sejawatnya tadi Bu Christine yang juga praktik mandiri begitu. Perlukah dokter praktik mandiri ini juga menggunakan APD, dok? Ya. Jadi selamat pagi Dr. Christine. Jadi terima kasih pertanyaannya ya. Jadi karena penyakit ini kan sudah cukup banyak di masyarakat ya. Jadi kadang-kadang kita sulit membedakan ini penyakit yang infeksi atau bukan ya. Jadi memang kalau saya pribadi ya untuk saat ini kalau kita praktek memang mesti pakai APD yang memadai ya. Paling tidak karena kita berkomunikasi memeriksa pasien ya, sebaiknya kita udah pakai APD yang N95. N95 yang memang memang dia diperuntukkan untuk mencegah ya droplet dari pasien yang terinfeksi COVID. Kemudian kita pakai sarung tangan karena mencegah penularan secara kontak. Kemudian kita pakai tutup kepala. Kepala yang menutup wajah. Kepala ya. Kemudian mata juga kita pakai kacamata Google ya. Dan baju juga baju cover. Jadi untuk saat ini memang kita harus proteksinya harus maksimal. Karena pasien kadang-kadang tidak mengerti dia sakitnya keluhan apa, tahu-tahu dia ada infeksi. Lebih aman seperti itu. Oke, baju cover itu apakah seperti APD yang kita lihat di Wisma Atlet begitu? Tapi harus APD lengkapnya. Gitu? Hanya pelindung cover all aja. Oh, jadi tidak perlu sampai sampai kayak itu enggak. Seperti hazmat itu tidak perlu ya. Tapi ada langkah yang lebih yang harus dilakukan saat ini untuk tidak seperti yang umumnya kita pakai. Kalau umumnya kan pakai masker biasa, tangan terbuka. Sekarang nggak bisa, harus. Sekarang ini kasusnya sudah cukup banyak. Pasien juga kadang-kadang tidak mengerti ya, keluhannya apa. Jadi kita mesti proteksi lebih
lebih lengkap ya. Untuk dokter-dokter yang praktik mandiri. Ya, jadi paling nggak N95, tutup kepala, kacamata Google, handscoon, sama cover. Jadi minimum lah itu ya. Ya, itu udah bisa mencegah supaya kita aman. Oke, baik. Dr. Martin, terima kasih banyak sudah hadir di Tanya Jawab COVID-19 di Sapa Indonesia Pagi. Semoga terus dalam keadaan sehat juga, karena dokter juga terus berpraktik juga ya, Dok. Terima kasih banyak sekali lagi, Dr. Martin. Kita